Halo teman-teman, kali ini Dan Anime akan menceritakan alur cerita anime. Cerita ini tentang Sasaki Tsunehiro, seseorang mahasiswa yang terlilit hutang dan diberitahu bahwa dia hanya memiliki 2 tahun lagi untuk hidup. Setelah terjun ke lautan saat melarikan diri dari penagih hutang, Hiro diselamatkan oleh Hana dan Takaaki. Dan kemudian Hiro mulai mendalami hobi memancing. Itu adalah singkat cerita dari anime ini yang berjudul Nega Posi Anger. Kita mulai dari episode 1. Dan bila teman-teman yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya agar Dan Anime semangat untuk bercerita. Oke, nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Pada suatu hari, terlihat seseorang yang bernama Sasaki Tsunehiro. Dia sudah merasa putus asa dengan kehidupannya. Karena apapun yang dia lakukan tak pernah berhasil. Bahkan dia sampai akan mengakhiri hidupnya. Tapi karena tali yang dia pasang tidak kuat untuk menahan dirinya, akhirnya percobaan itu sia-sia. Setelah dia terkapar di lantai, dia lalu kembali memikirkan hidupnya. Apa gunanya untuk melanjutkan lagi? Karena di suatu titik dia selalu bertanya-tanya. Dan tanpa sengaja, Hiro melihat surat dari rumah sakit untuk Hiro. Setelah beberapa saat, Hiro sudah sampai di rumah sakit untuk kembali mengecek kesehatannya. Dan di saat itu, kata dokter, Hiro terdapat penyakit di tubuhnya. Bila tidak ada tindakan pengobatan, umur Hiro akan sampai 2 tahun saja. Setelah itu, Hiro lalu berjalan pulang dengan perasaan dan pikiran yang sudah kacau balau tentang kehidupannya itu. Lalu Hiro sudah memutuskan untuk dia akan bertahan dengan kehidupannya yang menurutnya hancur itu dengan waktu 2 tahun. Setelah beberapa saat, Hiro kembali dengan kebiasaannya, bermain game yang berhadiah. Dan tiba-tiba 3 orang mendekat ke Hiro untuk menagih hutang Hiro. Karena mereka tidak akan melakukan di tempat itu, mereka meminta ke Hiro untuk keluar. Hiro pun lalu berjalan keluar saja. Tapi salah satu dari mereka melihat permainan Hiro mendapatkan jackpot. Tapi tidak tahu kenapa, bukannya mengambil hadiahnya, Hiro sesampainya di luar malah berlari pergi saja. 3 orang itu pun lalu mengejar Hiro. Sesampainya di taman, karena Hiro kecapean, dia lalu duduk di bangku taman itu dan memikirkan tentang hutangnya. Kenapa? Padahal cuma pinjam sedikit, tapi sekarang hutangnya menjadi banyak. Tapi setelah Hiro pikir-pikir, mengingat hidupnya cuma 2 tahun, kenapa tidak hutang lagi dan tidak memikirkan untuk mengembalikan? 3 orang penagih pun sudah sampai di tempat Hiro. Tapi karena bosnya pingsan, Hiro masih dapat berlari kembali. Namun para penagih masih bisa mengejar Hiro. Dengan Hiro berlari, dia pun masih merasa sedih dengan dirinya itu. Bila sampai terjatuh, mungkin Hiro sudah tidak bisa bangkit kembali dan mungkin akan berakhir di situ. Dan karena menghindari mereka, akhirnya Hiro terjatuh ke lautan. Setelah beberapa saat, Hiro dapat membuka matanya dan ternyata Hiro diselamatkan oleh sekelompok orang yang terlihat berangkat memancing kemarin. Dari situ, Hiro lalu menanyakan siapa mereka. Dia pun lalu memperkenalkan dirinya. Dia adalah Takaaki.
Dan Takaaki juga mengenalkan teman wanitanya yang bernama Hana. まずありがとうだろ。助けてやったのに。 Takanagi lalu bercerita saat menyelamatkan Hiro. Saat mereka naik kapal, dia mendengar suara keras. Dan mereka pikir adalah ikan besar. Jadi mereka melemparkan kailnya ke arah suara itu. Dan dia pikir ikan, ternyata setelah dia tarik adalah orang. 何言ってんだか。一番 Setelah mendengar itu, Hiro pun lalu berpamitan akan pulang. Tapi setelah mendengar perkataan Takaaki, bila berenang dari situ jauh, Hiro pun lalu melihat di sekelilingnya. Itu pun sampai membuat Hiro kaget. Karena Hiro berada di pemecah gelombang yang berada di tengah-tengah lautan. Dan itu menurut Takaaki adalah tempat di mana surga para pemancing. Mendengar itu, Hiro pun lalu menjadi murung. Namun Takaaki meminta maaf ke Hiro dan menyuruh Hiro untuk menunggu sampai selesai mancing. Dan Takaaki berjanji akan mengantarkan Hiro pulang nanti. Takaaki lalu melanjutkan mancing dan meminta ke Hiro untuk bilang bila membutuhkan sesuatu. なんかあったら声かけてちよ。 Dari situ Hiro lalu melihat para pemancing itu, memikirkan apa enaknya memancing itu. Karena Hiro melihat tidak ada yang mendapatkan ikan. Hiro pun lalu menoleh ke Hana. Hana pun menyadarinya. Itu pun sampai membuat Hiro gugup. やべ、目があった。 Dan Hana lalu mendekat ke Hiro. Dia mengasih tongkat pancing ke Hiro. Hana bilang waktu hampir pagi. Itu waktu yang sempurna untuk pemancing pemula. Dan tongkat itu adalah 8,6 inci yang mudah untuk dipakai pemula. Namun Hiro pun menolaknya. Hana pun sedikit memaksa. Daripada menunggu saja, lebih baik belajar memancing. Karena menurut Hana, Hiro sampai di situ mungkin ada maksudnya. Dan menurut Hana, bila Hiro memancing, mungkin akan mengubah hidup Hiro. Hiro pun masih berusaha menolaknya. Itu pun sampai membuat Takaaki sampai menenangkan mereka. だから無理にやらなくてもいいじゃん。じゃん。 Namun tiba-tiba para penagih hutang masih saja bisa menemukan Hiro. Dengan menaiki kapal akan mendekat ke Hiro. Takaaki pun lalu menanyakan tentang orang-orang itu kepada Hiro. Hiro lalu memberitahu bila mereka adalah penagih hutang. Dan tiba-tiba kapal yang membawa mereka tidak jadi mendekat ke Hiro dan malah putar balik. Dan ternyata itu karena Hana. Karena Hana sudah mengenal kapten kapal itu. Hana meminta untuk membawa mereka pergi. バイバイ。 Karena Hiro masih khawatir dengan orang-orang penagih hutang itu, Hana lalu memberitahu ke Hiro bila jangan macam-macam dengan nelayan laut, bahkan dengan anak kecil. Dari situ Hiro akan mencoba untuk memancing. Seketika Hana dan Takaaki mengajari Hiro. Takaaki yang memberitahu tentang umpannya. Dan Hana mengajari Hiro untuk melempar kailnya. 投げる瞬間に指を離してキャット。 Selesai itu, Takaaki lalu menyuruh Hiro untuk mencobanya. Setelah melakukannya, pertama Hiro pun masih belum bisa untuk melemparkan kailnya. 投げる。 Namun kedua, Hiro lalu bisa melempar kailnya dengan 投 bagus. げる。 Lemparan ketiga itu sangat bagus sekali. Bahkan Takaaki bilang ke Hiro, Hiro itu cocok untuk memancing. Setelah Hiro bisa, mereka semua lalu melanjutkan untuk memancing. Hari pun sudah pagi. Karena Hiro belum mendapatkan ikan, Hiro lalu mengatakan ke Takaaki, "Bukankah memancing itu menyenangkan?" Itu pun sampai membuat Takaaki ketawa bila Hiro tidak sabaran. Lalu Takaaki bercerita ke Hiro
Memang benar, menarik dan melempar kail berkali-kali disimbolkan memang membosankan. Tapi kecuali untuk para pemancing. Hiro pun masih sedikit kesal sembari melempar kailnya. Dari situ Takaaki memberitahu ke Hiro bila mereka memancing bukan kompetensi seperti olahraga. Memang kompetensi memancing dan mendapatkan uang juga ada. Tapi saat itu yang mereka lakukan itu sebagai hobi. Ikan yang dia tangkap bahkan tidak membantu meringankan uang belanja. Dan waktu persiapan juga lama. Menyiapkan umpannya dan memikirkan cuacanya. Bahkan senar putus saat digunakan dan membuat jengkel itu sangat sering terjadi. Dan cuaca juga tak selalu mendukung. Dan kenapa mereka harus memancing? Mendengar itu semua pun sampai bingung untuk menjawabnya. Karena itu pertanyaan yang berat bagi seorang pemancing. Hiro yang mendengar mereka ribut tentang alasan mereka. Seketika umpan Hiro dimakan dan Hiro berhasil menaikkan ikan. Dan itu pun sampai membuat Hiro bingung bisa mendapatkan ikan itu. Hana pun lalu melepaskan ikan dari kailnya dan menaruh ke tempat yang mereka bawa. Dan setelah Hiro mendapatkan ikan, mereka semua bersemangat kembali untuk memancing. Tapi walaupun Hiro sudah mendapatkan ikan, dia masih belum bisa merasakan apakah itu menyenangkan. Hiro lalu kembali melempar kailnya. Dari situ Hiro mencoba memikirkan dengan membayangkan umpannya itu adalah ikan yang hidup. Hingga akhirnya umpan Hiro dimakan oleh ikan yang besar. Hiro pun lalu berusaha untuk menaikkan ikan itu. Namun akhirnya ikan pun terlepas dari pancing Hiro. Namun setelah itu membuat ikan pada berkumpul hingga mereka semua dapat menaikkan ikan. Setelah beberapa saat mereka sudah berada di kapal untuk mereka pulang. Dan dari perjalanan pulang, Takaaki memberitahu ke Hiro, ikan besar di situ adalah ikan bas laut. Bisa juga ikan tenggiri Spanyol, ikan ekor kuning, ataupun sekumpulan ikan lainnya. Dan Takaaki juga mengatakan ke Hiro, bila itu awal yang bagus buat Hiro belajar memancing. Karena sudah mendapatkan ikan kembung dan hampir juga mendapatkan ikan bas laut. Mereka pun sudah tiba di kota mereka. Dan Takaaki juga memberitahu ke Hiro bila mereka semua adalah pekerja paruh waktu. Hiro yang melihat poster pekerjaan di kota itu, Hiro pun membacanya. Dan poster itu tertuliskan, bahkan yang penggemar mancing diterima. Wah, lucu sekali ya, Bre. Takaaki lalu mengantarkan pulang Hiro. Dengan perjalanan, Takaaki pun menyuruh Hiro untuk memasak ikan yang sudah dia dapatkan di rumahnya nanti. Namun sesampainya di depan rumah Hiro sudah diratakan oleh ekskavator. Kasian amat ya, Bre. Bakal seperti apa ya? Lanjut nanti, oke? Terima kasih.